Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah karuniakan kepada kita. Nikmat sehat, nikmat iman, nikmat Islam, sehingga kita masih bisa melangkahkan kaki ke rumah Allah ini dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat serta salam semoga selalu tercurahkan untuk junjungan kita, suri tauladan kita, panutan kita, yakninya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Mudah-mudahan salawat kita bersambung kepada keluarga Nabi, bersambung kepada para sahabat Nabi, dan juga kepada orang-orang yang mengikuti sunnah-sunnah Nabi sampai hari kiamat. Bapak Ibu kaum muslimin, kaum muslimat, jamaah salat subuh yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan surah pendek kita, yaitu membahas tentang surah Quraisy. Surah ini adalah surah ke-106, terdiri dari 4 ayat dan berada di halaman 602 di mushaf standar. Bapak Ibu kaum muslimin, kaum muslimat, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ketika terdengar nama Quraisy, yang terbayang mungkin dari kebanyakan kita adalah mereka suku yang jahat dan kejam, memusuhi kebenaran dan anti kepada Tuhan. Padahal sejatinya tidaklah demikian. Quraisy adalah nama kabilah. Di dalamnya ada orang soleh dan di dalamnya juga ada orang zalim. Bahkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabat Ahlul Bait, para khulafa ar-rasyidin, dan mayoritas sahabat muhajirin, mereka adalah keturunan Quraisy. Siapakah Quraisy? Sebelumnya kita akan melihat jalur nasab Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Skema nasab Nabi Muhammad dan Quraisy yaitu Nabi kita Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihr bin Malik bin An-Nadir bin Kinana. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan, sesungguhnya Allah memilih Kinanah di antara keturunan Ismail dan memilih Quraisy di antara keturunan Kinanah dan memilih Bani Hashim di antara suku Quraisy, dan Allah Ta'ala memilihku di antara Bani Hashim. Hadis riwayat Muslim dan riwayat Ahmad dan juga yang lainnya. Berdasarkan hadis ini, Bapak Ibu jamaah subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, orang yang bernama Quraisy adalah keturunan Bani Kinanah. Menurut para ahli sejarah, Quraisy adalah nama gelar dan bukan nama asli. Lalu siapakah nama asli Quraisy? Ahli sejarah berbeda pendapat tentang siapakah nama asli Quraisy. Ada 2 pendapat. Yang pertama adalah
Nama asli Quraisy adalah An-Nadir, yaitu putranya Kinanah, An-Nadir bin Kinanah. Dia digelari Quraisy Al-Akbar atau senior. Berdasarkan pendapat ini, Quraisy adalah nama kakek Nabi sallallahu alaihi wasallam yang ke-13. Ini merupakan pendapat mayoritas ahli sejarah, di antaranya Ibnu Sa'ad, Al-Hazimi, Al-Qurtubi, Ibnu Hisham, Ar-Rafi'i, An-Nawawi, dan ulama-ulama lainnya. Kemudian pendapat kedua, nama Quraisy adalah kakek Nabi yang bernama Fihr, putranya Malik bin An-Nadir. Fihr bin Malik bin An-Nadir bin Kinanah. Dialah Quraisy Al-Awsat. Berdasarkan pendapat ini, Quraisy adalah kakek Nabi sallallahu alaihi wasallam yang ke-11. Ini merupakan pendapat Ibnu Abdil Bar, Az-Zubairi, Ibnu Hazm, dan Zubair bin Bakar. Ketika kita menyimpulkan kedua pendapat ini, Imam Ibnu Khaldun mengatakan An-Nadir itulah orang yang digelari Quraisy. Hanya saja sebagian orang menyebut Fihr sebagai Quraisy karena keturunan An-Nadir yang lelaki hanya Fihr tadi. Dan An-Nadir tidak memiliki keturunan lelaki selain Fihr. Di dalam kitab Tarikh Ibnu Khaldun. Bapak Ibu, mengapa dijuluki Quraisy? Ada beberapa versi yang menyebutkan tentang hal ini. Di antaranya yang dinyatakan dalam Al-Qalqashnadi, diriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwa An-Nadir pernah naik kapal bersama rombongan. Tiba-tiba muncul ikan hiu yang besar yang mereka menyebutnya dengan Quraisy. Semua penumpang perahu tentu ketakutan, lalu ditombak oleh An-Nadir dan berhasil terbunuh. Lalu dia memotong kepalanya dan membawanya ke kota Mekkah. Ada juga yang mengatakan karena keturunannya suka mengalahkan kabilah yang lain, sebagaimana ikan hiu Quraisy yang mengalahkan kawanan ikan yang lain. Kemudian ada juga versi yang mengatakan kata Quraisy diambil dari kata At-Takrish yang artinya At-Tajmi', yaitu berkumpul. Dinamakan demikian karena mereka berkumpul setelah mereka terpecah. Ada juga yang mengatakan kata Quraisy dari kata At-Taqarish yang artinya perdagangan. Di dalam kitab Nihayah Al-Irb fi Ma'rifati Al-Ansab Al-Arab, halaman 456. Bapak Ibu, jamaah subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ada beberapa hadis tentang Quraisy. Terdapat beberapa dalil yang menunjukkan keistimewaan kabilah Quraisy. Di antaranya adalah Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Quraisy. Allah ceritakan tentang kebiasaan mereka berdagang dan Allah pilih mereka sebagai penghuni kota Mekkah yang di dalamnya ada Baitullah Ka'bah. Di samping itu, ada beberapa hadis yang menunjukkan keistimewaan orang-orang Quraisy. Yang pertama, hadis dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Kami pernah berada di salah satu rumah penduduk Ansar. Lalu datanglah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan beliau berdiri dengan memegang kedua tiang pintu. Kemudian beliau bersabda, pemimpin itu dari Quraisy. Mereka memiliki hak yang harus kalian tunaikan dan kalian juga demikian. Hadis riwayat Ahmad nomor 12900. Kemudian yang kedua, hadis tentang Quraisy adalah kabilah pilihan. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan, sesungguhnya Allah memilih Kinanah di antara keturunan Ismail dan memilih Quraisy di antara keturunan Kinanah.
dan memilih Bani Hashim di antara suku Quraisy, dan Allah memilihku di antara Bani Hashim. Hadis riwayat Muslim, Ahmad dan yang lainnya. Kaum muslimin, Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah. Yang ketiga, manusia mengikuti suku Quraisy. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "An-nasu tab'un li Quraisyin fi hadza sya'ni muslimuhum tab'un li muslimuhum wa kaffiruhum tab'un li kaffirihim." Manusia mengikuti Quraisy dalam urusan agama. Muslimnya mengikuti muslim Quraisy. Kafirnya juga mengikuti kafir Quraisy. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Allah Subhanahu wa taala telah memuliakan kaum Quraisy. Karena apa Bapak Ibu? Karena kemenangan yang diberikan pada mereka. Hal itu disyukuri dengan beribadah kepada Allah, pemberi rasa aman dan zat pemberi rezeki dan makanan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, li'ilafi Quraisy ilafihim rihlatash shita'i was-shaif falya'budu rabb hadzal bait allazi at'amahum min ju' wa amanahum min khauf. Yang artinya, karena kebiasaan orang-orang Quraisy. Apa itu kebiasaannya? Mereka bepergian pada musim dingin dan musim panas. Maka hendaklah mereka menyembah Tuhan pemilik rumah ini, yaitu Ka'bah, yang telah memberi makanan kepada mereka. Untuk apa? Untuk menghilangkan lapar dan mengamankan mereka dari rasa takut. Karunia bagi kaum Quraisy, Bapak Ibu. Allah Subhanahu wa taala telah membinasakan ashabul fil, yaitu para penunggang gajah yang ingin apa? Mereka ingin menghancurkan Ka'bah dan memenangkan kaum Quraisy, lalu memberikan rasa aman kepada mereka dan juga memberi maslahat, manfaat untuk mereka. Allah Subhanahu wa taala mengatur perjalanan mereka di musim dingin ke negeri Yaman dan musim panas ke negeri Syam. Perjalanan tersebut dilakukan untuk maksud berdagang dan mencari nafkah. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk bersyukur atas nikmat tersebut. Allah memerintahkan untuk bersyukur seraya berfirman, "Falya'budu rabb hadzal bait." Hendaklah mereka menyembah Rabb pemilik rumah ini, pemilik Ka'bah, yaitu hendaklah mereka menyembah Allah semata. Mereka dilarang, mereka diharamkan untuk berbuat syirik dan memurnikan ibadah hanya untuk Allah. Inilah yang disebutkan oleh Syekh Abdurrahman As-Sa'di. Disinilah Allah Subhanahu wa taala, Bapak Ibu, menyebutkan Dia adalah Rabb Ka'bah. Ini menunjukkan kemuliaan rumah Allah tersebut. Namun Allah bukan hanya Rabb Ka'bah, Dia adalah Rabb segala sesuatu, Tuhan segala sesuatu. Dan ini juga yang dikatakan oleh Syekh Abdurrahman As-Sa'di. Kemudian rasa aman dan nikmat adalah rezeki di ayat selanjutnya. Disebutkan allazi at'amahum min ju', yang telah memberi makanan kepada mereka untuk menghilangkan rasa lapar dan mengamankan mereka dari rasa takut. Yaitu Allah yang telah memberi rezeki kepada mereka, yaitu berupa makanan dan rasa aman. Kemudian Syekh As-Sa'di berkata bahwa rezeki makanan dan rasa aman adalah sebesar-besarnya nikmat duniawi yang patut kita syukuri. Oleh karena itu, Allah lah yang patut dihaturkan segala pujian dan ditujukan syukur kepadanya terhadap nikmat yang lahir dan batin yang kita terima. Kemudian Bapak Ibu, keutamaan surah Quraisy ini, Imam Al-Hakim mengeluarkan sebuah hadis dan Imam Al-Baihaqi mengeluarkannya dari Al-Hakim pada kitab Khilafiyat dari Ummu Hani binti Abu Talib. Dia berkata, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda,
Allah Subhanahu wa ta'ala mengutamakan Quraisy dengan 7 hal. Saya berasal dari mereka, kata Nabi. Kenabian ada pada mereka. Mahkamah atau pemberi keputusan dan pemberi minum bagi jamaah haji adalah dari mereka, suku Quraisy. Allah Ta'ala menolong mereka atas pasukan Ashabul Fil, pasukan gajah. Mereka menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala 10 tahun, saat mana tidak ada yang menyembah Allah pada saat itu selain mereka. Allah Ta'ala menurunkan sebuah surah di dalam Al-Quran tentang mereka, surah Quraisy tadi. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca liila fi Quraisy dan seterusnya. Kemudian faedah atau manfaat atau pelajaran yang bisa dipetik dalam surah ini. Yang pertama, memperlihatkan pengaturan, memperlihatkan hikmah dan rahmat Allah. Maha suci Rabb yang maha bijaksana dan maha penyayang. Kemudian yang kedua, penjelasan tentang keutamaan yang Allah berikan kepada kaum Quraisy dan nikmatnya pada mereka dengan membinasakan tentara gajah dan menghalanginya masuk ke Mekah, serta keamanan dan keluasan rezeki bagi kaum Quraisy. Semua nikmat itu menuntun mereka untuk wajib bersyukur kepada Allah, sang pemberi nikmat. Kemudian yang ketiga, kewajiban beribadah kepada Allah saja dan meninggalkan berhala-berhala, meninggalkan kesyirikan, beribadah kepada selain Allah. Kemudian yang keempat, kewajiban mensyukuri nikmat dengan cara memuji Allah yang banyak dan membelanjakan harta-harta mereka di jalan yang diridhoi oleh Allah. Kemudian yang kelima, pemberian Allah berupa makanan untuk menghilangkan rasa lapar dan keamanan dari rasa takut. Yang keduanya adalah poros dari kehidupan ini. Kemudian yang keenam, manusia perlu terbebas dari ancaman himpitan hidup seperti kelaparan, kemiskinan, dan kefakiran. Kemudian yang ketujuh, manusia perlu terbebas dari kekhawatiran dan dari rasa takut. Kemudian yang kedelapan, untuk terbebas dari himpitan hidup, manusia harus melakukan aktivitas ekonomi. Kemudian yang kesembilan, nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala kepada manusia harus disyukuri dengan cara mentauhidkannya, beribadah kepadanya, mengabdi kepadanya saja. Kemudian yang kesembilan, hendaklah kita menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala, Tuhan yang telah memberi kita makan sebagai manusia untuk menghilangkan rasa lapar kita, memenuhi kebutuhan segala hidup kita, dan mengamankan kita dari rasa ketakutan. Demikianlah, semoga kajian tafsir ringkas ini bermanfaat bagi kita semua. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.